Shalom bagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini diambil dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 dengan tema berani berkata tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut cerita pada suatu pemerintahan, seorang raja yang arif dan bijaksana di negeri Cina, pada suatu hari sang raja memanggil ketiga putranya. Ia ingin tahu bagaimana sesungguhnya sifat ketiga putranya itu. Maka ditaruhlah di hadapan ketiga putranya ada 3 buah kotak yang tertutup rapat. Yang satu berlapiskan emas, yang kedua berlapiskan perak, dan yang ketiga dari tanah liat. Ketika ketiga pangeran pewaris tahta itu disuruh memilih dari ketiga kotak itu, tentu saja yang dimulai dari yang paling tua. Yang paling tua memilih kotak yang pertama, yang terbuat dari emas, yang terpahat di atas kotak itu sebuah kata, kekuasaan. Dibukanya kotak itu dengan cepat, tetapi alangkah kecewanya ia, karena yang ada di dalam kotak itu hanyalah genangan darah. Darah-darah yang telah tertumpah demi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, pangeran yang kedua memilih kotak yang berbalutkan perak. Pada sisi kotak itu tertulis kata kebesaran. Dalam hatinya, lumayanlah katanya. Sebab setelah kekuasaan, apabila kalau bukan kebesaran dan kemuliaan, ia membuka kotak itu dan dia bergumam dalam hatinya, astaga. Ia sangat kecewa dengan isi kotak tersebut. Karena apa? Di dalam kotak itu hanya ada abu semata. Dan abu itu adalah abu yang pernah membesarkan, menjayakan kerajaan mereka. Ia kecewa. Sudah itu raja meminta anak yang ketiga memilih kotak yang terbuat dari tanah liat. Anak yang ketiga, pangeran yang ketiga tidak menggerutu. Ia tidak menyesali pilihannya. Sebab pada kotak tersebut ada tertulis sebuah kata, yaitu Tuhan. Semua yang hadir pada peristiwa itu berkata bahwa sesungguhnya kotak ketiga itulah yang paling berharga. Sebab Tuhan jauh lebih bernilai dibanding apapun juga. Namun saudara, sayang sejuta sayang, sebab tidak banyak orang yang memilihnya. Walaupun pilihan itu tepat dalam kehidupan manusia. Yang menjadi renungan kita dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang dari antara yang sedikit yang sepenuh hati berkata bahwa dia taat kepada Tuhan walaupun banyak tantangan yang dia lakukan untuk setia dan taat kepada titah Tuhan. Inilah saudara yang membedakan Daniel dengan tokoh Alkitab yang lain seperti Nuh, Daud, Salomo dan bahkan Abraham.
Semuanya adalah tokoh besar. Tetapi ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan pernah ternoda. Berbeda dengan Daniel. Pada ayat yang kelima, Alkitab memberikan kesaksian pada kita bahwa Daniel adalah orang yang setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Apa kunci ketaatan dan kesetiaan Daniel? Kuncinya ialah karena Daniel berani berkata tidak. Bagi Daniel, berkata tidak itu penuh dengan resiko walaupun kematian. Daniel ini merupakan salah satu dari sedikit pemuda Yahudi yang bermasa depan cerah di kerajaan Babel, yang mendapatkan beasiswa dan setelah lulus ia tinggal di istana raja. Mungkin kita akan berkata juga, wah, Daniel ini enak sekali hidupnya. Dia bisa makan masakan yang lezat, nikmat, yang sudah disediakan oleh raja. Dia bisa menikmati fasilitas yang ada di istana. Mau makan apa, so pasti sudah ada. Tapi ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel tidak seperti yang kita pikirkan. Daniel malah bergumul hebat. Sebab apa saudara? Daniel telah berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu dia tidak mau memakan makanan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala dan banyak mengandung barang-barang yang haram. Ia malah meminta diberi sayur mayur. Tapi apa saudara? Daniel tetap sehat walaupun dia hanya memakan sayur mayur di istana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita akan menemukan hal yang membuat kita harus memutuskan apakah berkata ya atau tidak. Kita harus berkata tidak dengan tegas apabila menjumpai hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Banyak dosa, banyak kesalahan kita buat karena tidak berani berkata tidak terhadap segala macam tawaran kenikmatan dunia. Oleh sebab itu saudara, renungan kita hari ini membawa kita untuk selalu katakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan supaya kita bisa seperti Daniel untuk selalu setia dan taat terhadap apa yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.